Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di semester 2 ini ya, mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung ya. Oke, di semester 2 harus lebih semangat dan lebih rajin lagi dalam belajar karena adalah semester terakhir ya di kelas 5. Harus kalian nikmati dan harus kalian berikan yang terbaik. Oke. Di weekly kemarin sudah Bunda sampaikan bahwa ada 2 pelajaran hari ini ya, hanya tema PP1 dan 2 dan tema lagi PP3 dan 4. Tapi untuk video ini Bunda jadikan 1 dari PP1 sampai PP4 sehingga durasinya pun lebih lama dan kalian harus lebih memahami, diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang kembali atau diperlambat, jangan malah dipercepat ya. Oke, sebelum belajar dimulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya, yaitu buku 5C ya, buku pena buku 5C di halaman pertama di subtema 1 suhu dan kalor, di muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Masih ingat? Yaitu teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan teks eksplanasi disajikan secara fakta ya, dan memiliki struktur pernyataan umum, kemudian bacaan penjelasnya, kemudian adalah kesimpulan. Di muatan IPA mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda sekitar. Pernahkah kalian mengadu air dalam gelas yang berisi air panas? Apa yang kamu rasakan jika kamu memegang gagang sendok seperti gambar itu? Nah, kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Ya, perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air berpindah ke sendok. Nah, sumber energi panas yang digunakan itu apa? Ya, adalah air panas. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Tahu ya? Membuat ringkasan dan kesimpulan dan teks eksplanasi. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Kemudian pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Silahkan dibuka bukunya halaman 8. Bisa kalian stabilo atau kalian garis bawahi. Perhatikan gambarnya itu ya, dimana ada membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, mengembun. Itu adalah pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika kalor keluar dari benda akan dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ya, ada 3 wujud benda, ada benda cair, ada benda gas, dan ada benda padat. Kemudian ada perubahan wujud, membeku. Nah, membeku itu dari mana ke apa? Lihat skemanya itu dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Seperti air yang disimpan di freezer, lem cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya apa? Es krim yang didiamkan di ruang terbuka akan mencair, mentega yang dipanaskan. Kemudian menguap
merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang direbus lama-lama akan habis. Kemudian parfum yang disemprotkan ke ruangan, air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian ada mengembun, adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya apa mengembun? Titik air di daun pada pagi hari ya. Kemudian dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Kemudian ada menyublim, merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari, hasilnya adalah padat, kemudian lama-lama akan habis karena menjadi gas. Mengkristal atau mendeposisi ya, yaitu adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ketika kalian panas, biasanya kan diukur suhunya. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di muatan SPDB itu mengenal tangga nada pentatonis. Penta berarti adalah artinya 5, ton adalah nada, sehingga tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah seperti karawitan yang ada di Jawa dan Sunda. Kemudian tangga nada pentatonis dibagi lagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada 1,5, 1,5. Di pembelajaran 3 yaitu membuat kesimpulan dari tes eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Sehingga kesimpulannya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda dan wujud benda. Ketika ada 3 pernyataan, yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Sehingga kesimpulannya adalah dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi oleh manusia diubah menjadi energi panas dan dibiasakan dikeluarkan bersama keringat. Dan biasanya dikeluarkan bersama keringat, sehingga digabung menjadi lebih ringkas ya, 1 dan 2, 3 tersebut, sehingga menjadi kesimpulan. Di muatan IPS yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Masih ingatkah kamu mengenai interaksi? Masih ingat ya, itu interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara 2 objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yaitu interaksi adalah kegiatan yang terjadi antara
dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contohnya adalah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan setiap daerah berbeda-beda. Di muatan PPKN itu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Hak siswa apa saja? Kamu pasti sudah tahu ya. Pertama, mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan guru untuk mengangkat tangan, mengikuti pelajaran dan melakukan pengajaran, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Selain itu, siswa juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak, hak menggunakan fasilitas umum, hak menganut agama untuk melaksanakan ibadah, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran: pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Kemudian kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas dalam suatu bagan peta pikiran. Sehingga kalau paragrafnya 5, maka ada 5 cabang ya, ada 5 kotak. Di pembelajaran 4 yaitu ada menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan daerah, mendapatkan penduduk pendapatan penduduk semakin meningkat, dan dibangunnya sarana dan prasarana. Negatifnya apa? Berkurangnya keanekaragaman hayati seperti itu kelapa sawit, berkurangnya habitat hewan asli penghuni hutan, dan berkurangnya sumber daya air. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya, buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Sudah gambarnya ya. Menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban, tadi kan hak ya, sekarang kita kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Nah, kewajiban dan hak selalu berdampingan, artinya hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai kita lakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut contoh kewajiban siswa dan di sekolah dan hak yang diperoleh. Jika kita melakukan kewajiban membuang sampah ke tempatnya, maka yang kita peroleh adalah lingkungan bersih. Kewajibannya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, haknya apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Kewajibannya mendengarkan pendapat teman saat diskusi, haknya apa? Yaitu permasalahan cepat selesai. Kewajibannya melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, haknya apa? Ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kewajibannya bertanya kepada guru dengan santun, maka haknya mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Ya, setiap ada kewajiban yang kita lakukan dengan baik, maka kita akan peroleh hak kita secara baik juga.
Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara, yaitu mentaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah, membayar pajak tepat waktu, dan menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Oke, untuk tugas hari ini hanya pelajarannya Bunda saja. Bunda harapkan kalian mengerjakan tepat waktu, tidak ada yang bermalas-malasan ya. Ada 4 tugas, silahkan dikerjakan sesuai perintahnya. Semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam belajar ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.